Apa hukum investasi saham online? Halalkah uang yang diperoleh dari hasil game online judi? Innamal khamru khamar, wal maisir judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijusun najis min amali syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibuh jauhi. Jadi kalau dapat duit, duitnya kemana? Duitnya tidak boleh dibuang ke laut, dibelikan ke makanan tak boleh. Lalu duit haram dipakai kemana? Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Fatawa Mu'asirah, fatwa kontemporer, digunakan untuk masalih ammah, kepentingan umum. Apa contoh kepentingan umum? Buat WC, buat toilet, buat jembatan, boleh. Atau pergi ke pondok pesantren. Tapi kalau bawa duit haram, duit riba, duit judi, kasihkan aja. Ustadz, ini ada kasih. Tak perlu sebutkan, Ustadz, ini ada beberapa duit haram mau saya serahkan. Kasih aja. Nah. Apa hukum investasi saham online? Saham online, kripto, apapun nama transaksinya, nanti semakin canggih dunia ini, transaksi makin canggih. Yang perlu diperhatikan ada 3. Kalau dalam transaksi itu tidak ada 3 perkara ini, maka transaksi itu boleh. Yang pertama, tidak boleh ada ghish, tipu. Yang kedua, tidak boleh ada zulm, aniaya. Yang ketiga, tidak boleh ada gharar. Gharar, gambling, ketidakpastian. Apapun nama transaksinya, apakah transaksi online, apakah jual beli kripto, apakah transaksi saham, selama dia bersih dari 3, tidak ada ghish, tipu, tidak ada zulm, aniaya, tidak ada gharar, gambling, maka dia halal. Saya tidak menyebutkan nama transaksinya, tapi sifatnya. Nanti kalian pelajari baik-baik, suruh mereka presentasi, tanya, ada tak 3 unsur nih? Ada salah satu dari 3 unsur, maka haram. Bagaimana cara memunculkan niat dalam diri kalau sholat itu wajib dikerjakan, bukan hanya untuk sekedar sholat? Kau kenapa sholat? Disuruh ayah. Kenapa sholat? Disuruh emak. Kenapa sholat? Disuruh ibu kepala sekolah. Motivasinya karena manusia. Ustadz kenapa sholat? Ustadz Somad kenapa sholat? Cuci buah pinggang, karena buah pinggang tidak lagi bisa membersihkan darah. Sekali cuci 8 jam di rumah sakit, menunggu dicuci. Biayanya jangan tanya, mahal, kecuali BPJS. Sakitnya minta ampun. Dan Allah sehatkan saya. Lalu kenapa saya tak bersyukur kepada Allah? Saya sholat bukan karena disuruh guru. Tak ada guru nyuruh saya sholat. Saya sholat karena Allah kasih saya buah pinggang. Ada orang yang tak bisa bernapas. Judul lagunya, Setengah Napasku Pergi. Sosa ongok. Tapi saya bebas bernapas. Menarik. Kenapa aku tak bersyukur pada Allah? Seorang karyawan disuruh datang jam 7, pulang jam 4, lembur, hanya untuk mendapatkan gaji, mohon maaf, bukan menghina, 3 juta, 4 juta. Sementara aku diminta Allah hanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, untuk dimasukkan ke dalam surganya, khalidina fiha abada, kekal selamanya. Kenapa aku tak bersyukur? Diponis paru kanker stadium 4, kanker paru, adik saya, umurnya tinggal 6 bulan lagi, sama dokter di sini, Pekanbaru. Berhenti dia merokok, dibawa ke Malaka, rupanya yang di sini salah periksa, sehat dia, sudah merokok lagi. Jamaah kita jantungnya bocor. Jantung bocor, tak ada angin, tak ada hujan, jantung bocor. Nampak berombak bocor. Nih, rumah sakit sini, Pekanbaru. Dibawa ke Malaka, diperiksa, rupanya kantong kemih, kencingnya. Jadi tak bisa orang tuh membedakan mana jantung, mana kencing. Karena bentuknya macam cair. Nampak gitu berombak di dalam, lancang kuning belayar malam. Aku sehat walafiat sampai hari ini. Saya kurus nih
sehat. Yang penting mau kurus mau gemuk tak usah pikirkan. Sebetulnya hidup ini tak sulit. Yang sulit itu memikirkan cakap orang. Kurus kita dibilang orang kita sakit, gemuk kita diajak orang. Pertumbuhan itu ke atas bukan ke samping. Gak usah pikirkan cakap orang. Yang penting kita sehat walafiat. Saya tak sanggup membayar nikmat Allah yang sangat besar kepada saya. Maka saya angkat kedua tangan saya. Allahu Akbar. Saya ulang sekali lagi. Allahu Akbar kabira. Aku tak bisa membalasmu ya Allah. Walhamdulillahi katsira. Aku tak bisa memberi apa yang kau kasih ini kubalikkan ya Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Bangun saya malam, mandi, sholat sunat wudu. Habis sholat sunat wudu, sholat sunat taubat. Banyak dosa saya. Habis itu sholat sunat hajat. Habis itu sholat sunat tahajud. Saya masih merasa kurang bersyukur pada Allah. Kalau ngaji dengar betul-betul, kalau tidur, tidur betul-betul. Bersyukur. Jangan ngaji setengah-setengah, pas balik nanti ditanya, siapa tadi ceramah nak? Ustaz Somad jawab pertanyaan. Apa kata dia? Marilah kita menjadi hamba yang bersyukur. Bagaimana cara istiqomah taubat ketika hati sangat ingin taat, namun diri selalu lalai kalah dengan godaan setan? Saya tidak ada orang menasehati saya. Tak ada orang menegur saya. Cara saya menasehati diri saya, dalam sebulan saya mewajibkan diri saya menengok liang lahat. Kalau ada orang meninggal, saya datang, saya membacakan talqin di bagian kepalanya. Buka tali kucungnya sampai ke kaki. Itu hidungnya tempelkan ke dinding. Kalau orang meninggal, mana tahu nanti ayah, mak kalian meninggal, kalian masuk ke dalam mengantarkan jenazahnya. Saya waktu mak saya meninggal, saya mengantarkan ke dalam. Tali kucung dibuka, hidung ini ditempelkan ke dinding. Itu dibulat-bulatkan tanah liat. Ini jadwal helikopter ini tiap hari begini. Itu tanah liat tuh dibulat-bulatkan, letakkan di tengkuk, letakkan di pinggang, letakkan di paha, letakkan di betis. Nasihat yang paling dalam buat saya menengok orang mati. Tapi Ustaz nengok orang mati kan sekali, habis itu kan tak tengok lagi. Saya cetak foto saya menengok orang mati liang lahat. Ada nanti kalau ke rumah saya tunjukkan, di rumah kayu 20 inci. Saya cetak gambar saya menengok liang lahat 20 inci, saya buat tulisan situ. Hanya amal yang kekal abadi. Untuk menasihati diri saya. Jadi nasihat yang paling dalam, bukan kata saya, kata Nabi, wa kafa bil mauti wa'iza, cukuplah kematian sebagai nasihat. Jadi kalau ada adik-adik yang merasa malas sembahyang, nanti balik dari sini cari orang mati. Tengok di liang lahat itu. Ada pesantren di Pekanbaru nih. Saya datang ke pesantren itu, kebetulan kiainya kawan saya. Digalinya di lapangan, di samping lapangan sepak bola tuh lobang. Saya tanya, bang ini lobang apa? Ini lobang liang lahat. Untuk apa? Anak-anak geladi masuklah. Geladi. Nah, jadi kalau kalian mau, boleh juga nanti minta galikan geladi. Geladi kotor, sakratul maut. Siapa yang nakal-nakal, yang tak sembahyang, geladikan di situ. Nanti kalau ada acara kursus penyelenggaraan jenazah, cari mana yang nakal, yang tak sembahyang, itu dimandikan. Dimandikan, dikapankan, disolatkan, dikuburkan. Khawatirnya kita bercanda, malaikat serius.